Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alisa Fatani. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2024. Saya akan menjelaskan mengenai analisis naratif. Sebelum mendefinisikan narasi itu sendiri apa, narasi ini tuh kadang sering disamakan dengan cerita atau dongeng gitu. Nah, asal katanya itu berasal dari bahasa Latin nare, yang artinya membuat tahu. Jadi narasi ini tuh berkaitan dengan upaya memberitahu. Karena kan pada dasarnya manusia itu tuh senang dalam hal ini memberitahu suatu hal gitu kepada orang lain gitu. Kemudian tidak semua informasi itu tuh adalah narasi kayak gitu. Nah, semisal contoh dari dua gambar tersebut. Nah, di sebelah kiri itu gambar itu tuh bukan termasuk narasi. Kenapa? Karena gambar tersebut itu tuh bukan representasi dari rangkaian peristiwa-peristiwa gitu. Sedangkan yang kedua itu tuh bentuk narasi. Karena kan di gambar sebelah kanan itu tuh menceritakan, merepresentasikan rangkaian peristiwa dari mulai awal kejadiannya itu gimana, cerita itu gimana, sampai akhir ceritanya itu kayak gimana. Jadi terdapat dua definisi tentang narasi. Narasi sendiri yaitu representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa. Kemudian representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator untuk satu, dua, atau beberapa narator. Kemudian karakteristik narasi. Dalam narasi ada terdapat karakteristik. Yang pertama, di dalam narasi itu tuh ada rangkaian sebuah peristiwa. Yang kedua, rangkaian sekuensial tidaklah random tetapi mengikuti logika tertentu. Dan yang terakhir yaitu narasi bukanlah pemindahan peristiwa dalam teks cerita karena ada pemilihan. Cerita, story, dan alur plot. Bagian terpenting dalam analisis narasi adalah cerita, story, dan alur plot. Jadi plot sendiri itu adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam teks. Sedangkan story adalah urutan kronologis peristiwa di mana peristiwa bisa ditampilkan atau tidak di dalam teks. Kemudian struktur narasi. Narasi sendiri itu menceritakan peristiwa melalui alur dan peristiwanya itu tuh tidaklah datar tetapi sebaliknya, jadi terdiri beberapa bagian. Si cerita itu tuh, si peristiwa itu tuh pastinya itu berisi tentang beberapa bagian-bagian, beberapa plot, jadi tidaklah random seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai analisis naratif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.